10 boneka berhantu paling menakutkan. Sejak kecil kebanyakan anak-anak perempuan suka bermain dengan boneka. Akan tetapi, kadang kala boneka memang memberikan aura horornya tersendiri, bahkan hingga sekarang. Untuk anak-anak lain, boneka bisa menjadi teman dekat, saudara, ataupun menjadi orang kepercayaan. 10 boneka berhantu di video ini, benar-benar dapat menjadi teman secara nyata. 10. Pupa. Pupa adalah bahasa Latin dari boneka. Boneka ini didesain sendiri oleh pemiliknya di tahun 1928. Sang pemilik menjadi sangat dekat dengan Pupa dan membawanya kemanapun ia pergi. Pemiliknya juga bercerita kepada cucu-cucunya bahwa Pupa adalah teman terbaiknya, bahkan dia menyatakan kalau Pupa benar-benar hidup dan dapat berkata-kata dengannya. Pemilik Pupa wafat pada tahun 2005, dan keluarganya lalu menyimpan Pupa di sebuah kotak kaca. Saksi mata melihat kaca tersebut berembun, dan muncul tulisan anak kecil yang berkata Pupa benci. Pupa bergerak-gerak dalam kotak kaca tersebut, dan mengetuk kacanya jika ada orang mendekat. 9. Kaca. Kaca adalah nama yang diberikan oleh salah satu selir Tsar Rusia di tahun 1730. Sang nyonya hamil, dan berharap bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk raja. Sayangnya, nyonya melahirkan seorang bayi perempuan dan juga cacat. Bayi ini kemudian dibakar hidup-hidup. Setelah kejadian itu, ibu dari bayi malang tersebut membuat boneka dengan abu bayinya, dicampur dengan porselen dan keramik. Sampai sekarang boneka ini disimpan dari generasi ke generasi di Rusia, dan dijaga ketat karena diduga boneka itu dapat membawa kutukan. Delapan. Voodoo Zombie Doll. Seorang wanita dari Texas membeli sebuah boneka zombie ini dari situs eBay. Informasi dari penjual jelas mengatakan untuk jangan pernah mengeluarkan boneka dari plastiknya. Namun wanita yang membeli boneka ini tidak menghiraukan peringatan tersebut. Keputusan yang salah. Wanita ini mengatakan kalau bonekanya menghantui mimpinya dan menyerang dia berkali-kali. Dia mencoba untuk menjual kembali bonekanya di eBay, dan meski sudah terjual, pembeli yang baru hanya menerima kotak kosong, sedangkan boneka zombie ini terus muncul di depan rumahnya. Tujuh. Joliet. 4 generasi dari keluarga yang sama telah memiliki Joliet. Keluarga menolak untuk berpisah dengan boneka ini, karena mereka percaya kalau boneka ini adalah rumah dari jiwa 4 anak laki-laki dari keluarga mereka yang telah meninggal. Boneka ini awalnya adalah hadiah untuk nenek moyang dari pemiliknya yang sekarang. Saat itu, nenek moyangnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, namun meninggal secara misterius 3 hari setelahnya. Tragedi ini menimpa 4 generasi keluarga tersebut. 4 suara bayi laki-laki dapat didengar berasal dari Joliet. Okiku. Boneka ini mengenakan kimono merah muda, dan dibeli oleh kakak berusia 17 tahun, untuk adik perempuannya bernama Okiku, yang masih berusia 2 tahun pada tahun 1918. 1 tahun kemudian, sang adik meninggal karena terkena serangan flu yang mematikan. Keluarga lalu menempatkan boneka itu di altar rumah, dan menamakan boneka tersebut Okiku, untuk menghormati putri mereka. Beberapa waktu kemudian, keluarga melihat bahwa rambut boneka itu tumbuh, mereka berpikir bahwa itu adalah tanda, bahwa arwah putri mereka telah pindah ke boneka itu.
Setiap tahun, rambut boneka itu harus dipangkas, bahkan ada banyak foto Okiku, dengan rambut yang berbeda-beda panjangnya. Sebuah studi yang dilakukan menyebutkan bahwa, rambut yang tumbuh memang benar-benar dari anak kecil. 5. Crystal, True, Monica, Sarla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron. Ini adalah nama-nama dari 8 boneka, yang dibeli oleh sebuah keluarga di Pennsylvania. Meski tahu bahwa boneka tersebut berhantu, keluarga itu tetap membeli mereka, dengan tujuan untuk menginvestigasi, sekaligus memberikan mereka tempat tinggal. Keluarga itu memasang kamera untuk menonton bonekanya. Kadang kamera tersebut menangkap ada sesuatu yang aneh, seperti misalnya pada tahun 2009, kamera merekam hantu anak laki-laki di bawah tangga, dan di tahun 2012 kamera menangkap sosok setan kecil. Leta. Menurut paranormal, boneka ini dibuat 200 tahun yang lalu, oleh seorang Gypsy Romania, untuk anaknya yang tenggelam. Gypsy percaya bahwa arwah anaknya dapat berpindah ke boneka ini, yang akan digunakan sebagai rumah barunya. Boneka tersebut memiliki rambut manusia nyata, dan di bawah kulit kepalanya, terdapat sesuatu, yang serupa dengan otak manusia. Dia diberi nama Leta, mungkin karena sejarah pembuatannya, atau karena boneka itu sesekali berteriak, "Let me out." Beberapa misteri meliputi Leta, seperti hujan yang tiba-tiba turun, kapanpun Leta dibawa keluar rumah, figura foto-foto di dinding jatuh seketika, saat Leta berada di ruangan yang sama. Dan anjing menggonggong dan mencoba menyerang Leta. Leta bahkan dikabarkan dapat bergerak sendiri dan merubah posisi duduknya. 3. Mandy. Seorang donor memberikan boneka antik untuk museum di British Columbia pada tahun 1991, setelah berulang kali mendengar suara bayi menangis, yang entah dari mana datangnya. Boneka bernama Mandy itu, telah berusia lebih dari 100 tahun, bajunya kotor, tubuhnya compang-camping dan wajah keramiknya retak. Ketika Mandy berada di dalam museum, staf dan relawan melaporkan banyak kejadian aneh. Makan siang mereka sering menghilang dari kulkas dan ditemukan di tempat lain, seperti misalnya di laci meja hias. Suara langkah kaki sering terdengar, perlengkapan kantor banyak yang hilang, bahkan Mandy berkedip dan bergerak di sekitar etalasenya. Robert. Pelukis Robert Eugene Otto, adalah pemilik awal dari boneka ini, yang merupakan hadiah dari seorang budak Bahamian, yang juga terampil dalam ilmu hitam. Keluarga suka mendengar Robert bicara, dan tertawa sendiri. Dia juga seringkali terlihat berjalan dari kamar ke kamar, dan para tetangga mengatakan, melihat Robert di jendela rumah. Ketika pemilik aslinya meninggal, Robert dikunci di loteng, sampai rumah tersebut dibeli, dan ditinggali oleh keluarga lain. Anak perempuan keluarga yang baru mengatakan, kalau Robert pernah berusaha membunuhnya. Sekarang Robert berada di museum. Annabelle. Annabelle adalah boneka antik compang-camping, yang diberikan kepada seorang gadis bernama Donna oleh ibunya, di tahun 1970. Donna dan teman sekamarnya, seringkali menemukan Annabelle di berbagai bagian rumah secara sendirinya. Kadang-kadang Annabelle ditemukan dalam keadaan berdiri, dan kadang-kadang duduk di sudut rumah. Annabelle juga tampaknya suka meninggalkan catatan, yang bertuliskan, "Tolong aku." Terkadang darah juga terlihat di boneka tersebut.
Inilah yang menyebabkan Donna memanggil seorang paranormal, yang lalu berkata, bahwa Annabelle dirasuki oleh arwah seorang gadis muda, yang tewas di dalam atau dekat rumah tersebut. Meski Annabelle tidak pernah menyerang Donna, dia menyerang tunangannya, dengan cara mencekik dia di tengah malam. Annabelle sekarang berada di Museum Kepunyaan Luz dan Ed Warren di Connecticut. Itulah dia, 10 boneka berhantu paling menakutkan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton.